Salam begawan, salam ngompol. Wah, ini tahun politik sudah mulai bergulir. Banyak ketua partai menyampaikan statement-statement yang cukup menggelitik dan menarik. Nah, ini baru saja Mas AHY menyampaikan pidato awal tahun sebagai ketua umum Partai Demokrat. Ya, tapi mencermati beberapa isu yang disampaikannya, saya kok merasa kasihan. Ya kasihan, nggak tahu kenapa saya jadi kasihan. Lah masa sekelas ketua umum menyampaikan pandangan dan isu terkini saja berantakan begitu. Nah, bagaimana mengembalikan kejayaan Demokrat seperti pemilu tahun 2009? Nah, saya makin pesimis ini. Partai ini bisa kembali ke posisi semula semakin pesimis. Jangankan kembali ke posisi semula, menambah 1-5 kursi di DPR saja, bagi saya menurut Begawan ini kok rasanya berat Partai Demokrat ini. Sebab poin-poin yang dijabarkan tidak sesuai fakta. Lebih banyak asumsi, banyak perkiraan-perkiraan, dalih-dalih, syahwasangka, bukan hanya cara membedah konstelasi politik nasional, memetakan perkembangan koalisi perubahan saja luput, ora tahu dapat sinyalnya, ora jelas, tidak pas dan tidak sesuai. Mas AHY, ya, saya pernah dengar ungkapan politisi itu boleh bohong tapi tak boleh salah. Nah, gimana ini? Beda dengan ilmuwan. Boleh salah, tapi tak boleh bohong. Nah, ini kebalikannya ini. Karena kesalahan analisis politik mempengaruhi strategi yang disiapkan dalam pertarungan politik itu sendiri. Ini sudah awal 2023 loh. Sekitar setahun ke depan sudah pemilu tahun 2024. Jika pandangan serta analisis politik saja keliru, lah bagaimana bertarung memenangkan Pilpres 2024? Alah kocur itu. Apa isi pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat kemarin? Yo, kita kupas saja. Kita membanyol sedikit ya, dalam ngompol saat ini juga. Waktu pidato politik awal tahun, Mas AHY bilang bahwa pasangan Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan harus merepresentasikan gerakan perubahan dan perbaikan. Wah, itu salah satu yang disampaikan. Wah, bagus itu, bagus. Saya kaget mendengarkannya itu. Kaget, betul ini kaget. Maksudnya, Pak Anies dan Mas AHY representasi gerakan perubahan. Nah, itu perubahan apa ini? Selama ini apanya yang berubah? Nah, coba deh kita cek beberapa tokoh Demokrat. Siapa yang menonjol dan apanya yang dirubah? Lah nggak ada toh. Iya toh, di Papua. Nah, coba dilihat di Papua saja. Pak Lukas NMB jadi tersangka. Di Jatim sana, Jawa Timur sana, Pak Dekarwo mengundurkan diri. Pak Roy Suryo yang ahli teletabis, ahli telematika, nah, kena vonis bersalah karena undang-undang ITE. Wakil rakyat di DPR gak pernah terdengar suaranya, mingkem semua. Apa yang mewujudkan perubahan? Maksudnya ketika Mas AHY jadi ketua umum Demokrat, ada perubahan di Demokrat, gitu maksudnya. Apa yang berubah? Kita semua tidak tahu loh apa bedanya Partai Demokrat ketika dipimpin Pak SBY sama Mas AHY, nggak ada perubahannya, sama saja toh. Lalu Mas AHY menambahkan bahwa keberadaan partai di koalisi perubahan bisa membawa kans kemenangan
paling besar. Wah, itu salah duanya itu. Kans kemenangan Pilpres tahun 2024. Lawang janji deklarasi saja sampai saat ini merekam saja belum jelas loh kapan waktunya. Ini saya tunggu-tunggu ini deklarasinya kapan nih. Pak Begawan itu sampai gemes nunggu deklarasinya kapan. Segera ada deklarasi parpol pendukung gitu loh. Buktinya mana? Nggak ada. Sudah mau 4 bulan deklarasi dukungan tidak kunjung terwujud. Lucu banget ini Mas Ahaye ini. Kok ada perubahan kemenangan tahun 2024. Nah, Mas Ahaye juga mengungkapkan kalau pasangan capres dan cawapres yang diusung merepresentasikan perubahan dan perbaikan. Nah, Pak Anies yang track recordnya sebagai gubernur, nah, apa bisa disebut sebagai simbol perubahan dan perbaikan? Nah, coba jawab Mas Ahaye. Bisa jadi contoh nggak ini? Sama warga Jakarta aja lah. Apa yang berubah menjadi baik, renek itu nggak ada. Nah, saat diganti Pak Budi Heru saja malah harus bekerja ekstra keras loh Pak Heru itu. Untuk membenahi tinggalan-tinggalan yang wawut-tawutan yang ditinggalkan oleh Pak Anies sewaktu jadi gubernur DKI. Nah, Pak Mayor Purnawirawan itu juga mengatakan koalisi perubahan bisa jadi poros alternatif yang membawa aspirasi masyarakat Indonesia. Wah, aduh tuh Mas Mayor, membawa aspirasi masyarakat yang mana? Coba lihat tuh, fraksi Demokrat. Tanya itu sama adik panjenengan Mas Ibas. Coba apa yang selalu dikritisi? Mengkritisi apa? Apa yang sudah berhasil diperjuangkan? Ada? Nah, mana coba? Tunjukkan supaya nanti tak kontenkan gitu. Kan enggak ada. Nah, mumet saya ini. Mumet sebenarnya kalau lihat pola Mas Ahaye ini. Maupun Partai Demokrat, wah pusing saya ini. Nah, kalau bicara seakan-akan sudah paling hebat, ya faktanya mereka tidak banyak yang dilakukan. Meneng wae, diam saja. Lihat saja Pak Anies, Mas Ahaye. Sejak dideklarasikan, apa pernah berpikir partai pendukung? Tidak sama sekali kan? Pak Anies pilih jalan-jalan ke sana kemari naik jet itu ke Solo, ke Jogja, ke luar Jawa, pokoknya suara karu-karuan ini. Ngumbar soal tidak perlu visi misi, yang penting rekam jejak. Nah, lah apa benar bakal capres bicaranya begitu? Lucu itu Mas. Nah, semestinya mendengar beberapa pokok pikiran yang disampaikan oleh Pak Anies, Anda itu memperingatkan, ojo meneng wae, dikandani itu. Masa ya diam saja itu loh. Capres kok tidak punya visi misi, mau jadi apa bangsa ini? Bangsa kita ini bangsa besar loh Mas. Repot nanti loh. Mas Ahaye memangnya Anda pikir Pak Jokowi tidak punya misi gitu? Lah kita cepat tuntas pandemi apa bukan karena misi-misinya Pak Jokowi mengatasi COVID. Wah, 2 tahun loh nih. Apa Anda pikir menangani COVID-19 itu pakai prinsip business as usual? Oh ya enggak begitu. Wah, ini benar-benar dipikirkan dengan pikirannya Pak Jokowi yang betul-betul brilian ini. Jika Mas Ahaye menganggapnya demikian, berarti pengetahuan politik jenengan itu mentah banget. Mentah, apa perlu dikarbit itu loh. Alias harus banyak belajar. Belajar dulu lah. Politik Indonesia tidak bisa dipelajari hanya dengan bangku kuliah atau bancaan saja. Pakai Indo-Indo bahasa Jawanya itu. Bahkan mau Anda sekolah sampai ujung dunia, pulang ke Indonesia, tetap tidak akan memahami bagaimana politik Indonesia berjalan. Nah inilah politik Pancasila yang dalam berbagai literatur dunia itu tidak ditemukan. Pancasila itu, politik Pancasila itu onone mung Indonesia toh. Itu harus dipahami oleh Mas Ahaye itu loh. Begitu loh, Mas Ahaye harusnya belajar dari masalah yang Anda hadapi saat ini. Nah, memadukan koalisi 3 partai saja susahnya bukan main. Lihat tuh Pak Jokowi, beliau bukan ketua umum partai. Jangankan ketua umum, pengurus ranting partai saja bukan loh. Tapi coba lihat cara beliau
kok mengorkestrasi koalisi partai pendukung pemerintah. Oh, gila banget itu. Wah, gila banget. Padahal oposisinya kan kalau bicara ke media udah kayak binatang buas seminggu gak makan, pengen nyaplok gitu, beringes banget loh itu loh. Bayangkan itu loh. Tapi Pak Jokowi tetap fights. Iya, tetap kuat. Itu menandakan kematangan maupun kepiawaian politik Pak Jokowi tiada tanding. Oh, renek lawani. Jangan dipikir hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega, hubungan Pak Jokowi dengan PDIP, hubungan Pak Jokowi dengan ketua umum parpol lain lancar-lancar saja. Oh tidak, berdasarkan informan terpercaya, ya ada gelombang bahkan badai besar. Tapi jangankan kapal besar Indonesia ini tenggelam, bocor sidik wae enggak itu. Ayo tenang saja, tetap berjalan apa adanya. Kapal besar di bawah nahkoda Pak Jokowi cuma kemasukan air dari hembusan ombak-ombak di lambung kapal. Ketika air yang masuk di kapal dikeluarkan lagi, kapal langsung stabil dan jalan terus. Nah, itu perumpamannya seperti itu. Itu dengarkan Mas Ahaye, tidak perlulah jumawa koalisi perubahan representasi gerakan perubahan dan perbaikan. Perubahan perbaikan yang mana? Tidak perlu ngibul, sejauh itu nggak perlu. PR besar Anda itu merealisasikan mandat Rapimnas. Ketua Demokrat harus jadi capres atau cawapres. Itu aja yang dipikirkan. Kalau mandat itu terwujud aja belum loh. Langsung saya acungi jempol dua-duanya loh Mas. Kalau itu bisa tercapai. Terlalu jauh bicara perubahan dan perbaikan di Indonesia. Basa Jawa ini ngoyo-woro jenengan itu. Ambil gedes, ngapusi itu. Udah membicarakan tentang panjenengan dulu saja sebelum membicarakan masalah politik yang lebih luas di Indonesia ini. Tantangan saya ke jenengan, ini dengarkan ini. Tantangan saya ke jenengan ini. Coba deklarasikan koalisi perubahan sebelum Lebaran. Bisa enggak? Setelah itu buktikan Anda yang terpilih sebagai bakal cawapres. Dan ketiga, koalisi perubahan mendaftar pasangan capres dan cawapres. Itu aja, sudah. Itu rasa ngomong yang menang, rasa apalagi perubahan dan perbaikan. Oh jauh banget itu. Waduh, wes gitu aja lah. Saya ngelembur kerjaan dulu. Sampai ketemu lagi pada ngompol yang akan datang. Salam Begawan.